Mandor Mehmet ini yang mengerjakan proyek. Ketemu Mandor Mehmet atas permintaan Gojali atau Eng Chun, nama Cinanya, itu yang biayai Ali Hanafi Lijaya. Ini orangnya Aguan. Jadi di balik ini semua sebenarnya Aguan. Nah, kalau bicara Aguan, siapa lagi di balik itu? Yang Antoni Salim. Nah, orang yang ditaruh untuk ngambil ya tanah-tanah ini ada 3 nama yang terkenal. Satu Gojali, yang Eng Chun tadi, dia mainnya banyak peran dia. Dia kalau disertifikat namanya A. Gojali, Ahmad Gojali. Kedua Freddy juga dipakai gitu. Yang ketiga itu Hendry. 3 nama ini menguasai banyak sertifikat yang dijadikan sarana untuk merampas tanah rakyat. Ali Hanafi Lijaya ini di lapangan, di korban, terkenal monster perampas tanah ini. Dan memang udah terlalu kenyang ini, muntah mungkin. Ini mafia pertama itu BPN. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat kita semua, Bung Ahmad Kosinuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Abraham Samad. Netizen, Bung Kosinuddin ini lawyer dari Pak Said Didu, juga lawyer yang mengajukan gugatan terhadap Aguan dan kawan-kawan. Ya. Bung Kosim, ini kan menarik nih kalau kita lihat. Pagar laut sudah perlahan-lahan dibongkar oleh Angkatan Laut ya, walaupun belum semua sudah perlahan-lahan dibongkar. Tapi kan tidak seharusnya kita berpuas diri dengan adanya pencabutan pagar ini ya. Dengan adanya pembongkaran pagar untuk sementara. Yang kita pengen ini bahwa ada tindakan nyata dari aparat hukum. Siapa pelaku intelektual dari pemagaran laut? Kan pasti ada pelaku intelektualnya yang menyuruh. Bukan kita mencari pelaku yang memasang pagar laut, tapi siapa yang menyuruh? Siapa yang punya kepentingan terhadap pagar laut itu? Kalau menurut Bung Kosim nih, melihat, ada nggak yang bisa kita duga-duga? Siapa orang yang punya kepentingan ya? Punya kepentingan untuk memasang pagar laut tuh di sekitaran PSN PIK. Ini kan pagar laut ini masuk dalam area ya, di sekitaran PSN Pantai Indah Kapuk 2. Kalau kita lihat kan kita bisa menduga-duga deh. Apakah ini ada kaitannya nih dengan Aguan dan lain-lainnya yang punya kepentingan terhadap PSN PIK 2. Kalau Bung Kosim sendiri melihat nih ya, sebagai pengacara yang melakukan gugatan nih terhadap Aguan. Apa kira-kira maksud dari dilakukannya pemagaran laut? Dan kemudian yang kedua, kira-kira siapa nih yang bisa kita duga-duga punya kepentingan terhadap pagar laut ini? Iya, untuk menjawab siapa sih yang punya kepentingan terhadap pagar laut itu kan kita bisa tempuh 2 jalur berpikir. Oke. Yang pertama mungkin tadi hipotesa, kita punya dugaan dan dari dugaan itu kita coba telusuri apakah benar dugaan tadi. Tapi karena saya praktisi, pengacara lebih suka preskriptif. Jadi berangkat dari data aja, fakta aja bagaimana. Dan dari data dan fakta nanti pada kesimpulan. Ternyata sama juga dengan analisa kepentingan tadi. Jadi kalau kita bicara pagar laut, nggak mungkin lah itu kepentingan nelayan. Secara logika dengan analisa kepentingan apa bagi nelayan pasang itu udah nggak nyambung. Udah selesai lah sama Pak Khalid ya nelayan itu. Ini udah selesai lah logikanya begitu. Jadi walaupun ada orang disuruh pura-pura mengaku nelayan, itu nggak masuk akal ya? Nah, pembohong. Pembohong, pembohong. Nah, justru saya melakukan penelusuran dan dengan logika ini lebih realistis. Jadi memang pagar itu dari sumber informasi yang saya terima dan ini bagian dari materi perkara loh Bang. Menarik nih. Berarti di materi perkara gugatan perdata yang diajukan Bung Kosim ada disinggung sedikit masalah pagar laut. Iya, jadi ada 8 poin perbuatan melawan hukum yang menjadi materi muatan gugatan. Di poin 5 itu kami juga singgung bukan pagar lautnya, menghalangi akses nelayan untuk melaut. Ya, dalam hal ini karena adanya pagar laut. Nah, deskripsinya memang ada pagar laut. Tapi simpulan daripada PMH-nya itu adalah salah satunya menghalangi akses publik terhadap fasilitas atau yang semestinya menjadi hak publik. Jalan, jembatan, sungai, termasuk laut. Karena itu akses nelayan untuk mencari nafkah. Ya, mencari ikan, mencari kebutuhan mereka nafkah begitu. Lah saya kan banyak orang, saya kan turun. Untuk mengumpulkan bukti-bukti orang yang tanahnya ditimbun belum dibayar, baru dibayar sebagian, harga yang murah. Nah, kemarin saya wawancara untuk kepentingan mitigasi kasus, ada warga di Kosambi,
mengeluh 6 hektar 1.000 meter, berarti berapa? 61.000 lah katakanlah ya. Itu tidak dibayar, langsung diuruk, hilang saja. Sekarang sudah jadi perumahan. Itu belum diselesaikan pembayarannya ya? Nggak ada pembayaran sampai sama sekali. Sekarang. Nah, saya kaji dari beberapa sumber, ternyata laut dan darat itu punya modus untuk merampas. Nah, balik dulu ke pagar. Oke. Pagar tadi saya dapat informasi, dan ini yang seharusnya ditindaklanjuti oleh pemerintah, bukan memanggil jaringan rakyat Pantura itu, JRP itu, yang logikanya sudah nggak nyambung itu. Jadi ternyata ada nama-nama yang ini menjadi aktor baik di tingkat lapangan maupun aktor yang memberikan pendanaan. Kan itu segitu gedenya nggak mungkin dana orang kecil-kecil. Nah, kami temukan nama Mandor Mehmet. Mandor Mehmet ini yang mengerjakan proyek. Dia kemudian yang belanja bambu, dia cari pegawai dan sebagainya lah. Informasi ini kami terima dari mandor lain yang dia mau nyetor bambu nggak diterima, ya, marahlah. Akhirnya cerita semuanya. Ketemu Mandor Mehmet atas permintaan Gojali atau Eng Chun, nama Cinanya, itu yang biayai Ali Hanafi Lijaya. Ini orangnya Aguan. Apa urusannya dengan Aguan gitu loh? Kenapa dia harus membiayai? Dari informasi yang kami kumpulkan, pagar itu bukan untuk pemecah ombak, apalah itu kan abrasi, nggak masuk akal lah. Jadi itu ditanam di peta bidang yang di atas peta bidangnya itu ada sertifikat hak milik dan juga hak guna bangunan. Kan sebelumnya orang nggak percaya. Sampai ketemu Tempo buka. Dan hari ini kan terbuka semua, diakui oleh Menteri ATR, Kepala BPN. Jadi kepentingannya adalah untuk mengkapling prakondisi agar steril dari nelayan, dan setelah itu nanti inilah yang akan diklaim, diokupasi sebagai sertifikat milik mereka, lalu ditransaksikan dengan oligarki properti, dan ini yang nanti akan, nah ini yang menarik nih, yang beda dengan Pantai Utara. Kalau Pantai Utara itu kan laut, kemudian dijadikan daratan, namanya reklamasi. Kalau ini dalihnya dulu sekali ini daratan, kena abrasi jadi laut, sehingga sertifikatnya muncul. Nah, nanti kami bangun lagi, kami judulnya bukan reklamasi tapi restorasi. Nah, siapa yang punya kepentingan? Ya oligarki properti Pantai Indah Kapuk. Jadi di balik ini semua sebenarnya Aguan. Nah, kalau bicara Aguan, siapa lagi di balik itu? Ya Antoni Salim. Saya kan selalu mengingatkan itu berangkat dari data ya. Nah, sekarang analisa dari kepentingan. Siapa yang berkepentingan magar laut itu? Tentu orang yang punya rencana terhadap laut tadi gitu. Kalau rencana laut itu adalah untuk abrasi, nggak masuk akal gitu. Tapi kalau rencana atas laut itu dikaitkan dengan industri properti karena ini berdekatan dengan PIK 2, masuk akal. Sangat masuk akal. Masuk akal sekali, dan faktanya sudah ada di PIK 1 itu sudah ada yang direklamasi. Cuman dulu karena ada masalah reklamasi, nah mereka cari modus lain apa ya yang kira-kira lebih bisa smooth gitu. Lagi pula kalau reklamasi itu kan perizinannya lebih sulit ketimbang melakukan restorasi seolah-olah daratan. Nah, saya ingin tegaskan. Jadi modusnya dirubah ya? Modusnya dirubah dari reklamasi menjadi restorasi gitu. Jadi jelas itu nama-nama yang kami sebutkan. Dan kami sebenarnya Bang, tidak mau informasi ini hanya kami ketahui atau informasi ini tidak membantu proses pengungkapan. Kami sudah datang ke KKP. Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan informasi ini. Kami sudah kirim surat audiensi. Dan memang kami sempat bikin konferensi pers di depan KKP untuk menjelaskan agar apa? Nama-nama ini yang ditindaklanjuti, bukan malah manggil lagi jaringan nelayan Pantura yang sudah jelas gak masuk akal gitu loh. Ini kan buang-buang waktu gitu loh. Dan aneh ya. Nah, disitulah kami memang menyimpulkan berdasarkan temuan dan juga kenapa sih kok pejabat ini tindakannya lamban, bahkan kalau melakukan tindakan pun terpaksa setelah ramai, dan itu tindakan yang kecil sedikit. Karena semua sudah terlibat. Jadi semua hampir aparat sudah dikondisikan ya. Nah, pagar tadi kan sebenarnya ada sertifikatnya. Sertifikatnya itu yang bermain apa? Aparat desa. Kepala desa ya? Aparat desa berarti termasuk kepala desa. Ya. Kemudian ada notaris yang akte jual beli. Saya ketemu satu notaris, dia melakukan transaksi banyak, puluhan AJB dilakukan pada tanggal 31 Desember 2013. Mana ada notaris hari libur bikin AJB dalam waktu yang bersamaan, banyak sekali AJB. Dan modusnya selain yang di laut, kalau di darat untuk merampas tanah rakyat biar negosiasinya murah Bang. Abang
misalkan punya tanah, Oke. kiri atau sertifikat lah, sama-sama ini dirampas. Ini main dengan BPN, dengan lurah, terbitkan sertifikat lain, NIB lain. Nah, lalu ini seolah-olah di-plotting, oh ini overlap, ini numpuk punya bapak itu nggak benar. Sekarang dah jual aja. Nah, orang ini karena nggak punya kemampuan, daripada nggak dapat sama sekali, ya akhirnya dilepas. Dengan harga murah. Nah, yang nggak masuk akal, masa ada individu boleh menguasai tanah sampai 900 hektar? Jadi Bung Kosim temukan itu ya? Menemukan. Nah, orang yang ditaruh untuk ngambil ya tanah-tanah ini ada 3 nama yang terkenal. Oke. Satu Gojali, Oke. yang Engcun tadi, dia mainnya banyak peran dia. Jadi Gojali ini alias Encun ya? Engcun, ya. Oke. Ya, kalau di Encun ini orangnya Aguan nggak? iya. Oke. Tapi nggak langsung lewat Ali Hanafiah Layar-layar Lijaya. ya? Ya. Oke. Dia kalau disertifikat namanya A Gojali, Ahmad Gojali. Oke. Nah, kedua Freddy. Freddy juga dipakai gitu. Yang ketiga itu Hendry. Ya. Oke. Freddy, Hendry, Gojali, 3 nama ini. 3 nama ya? Saya ada dokumennya tadi, saya Oke. tinggal 3 nama ini menguasai banyak sertifikat yang dijadikan sarana untuk merampas tanah rakyat. Makanya saya sejak awal concern, Bang, saya katakan ini bukan jual beli, perampasan. Kenapa? Saya membatasi definisi perampasan adalah Oke. ya tanah yang diambil oleh pihak lain tanpa keridoan pemiliknya. Baik karena nggak ridho harganya, apalagi nggak dibayar sama sekali. Rata-rata di sana itu akhirnya melepas 35.000, 50.000, 100.000, bahkan nggak dapat sama sekali. Itu karena mereka tak berdaya. Jadi kalau terjadi transaksi bukan berarti, oh kami udah beli loh. Iya, secara formal beli, tapi prosesnya itu tidak berdasarkan kesepakatan atas keterpaksaan. Ada intimidasi sedikit mungkin. Bukan sedikit. Nah, kemarin kami temukan kalau enggak, Ya. bahasanya si Ali Hanafi Lijaya kepada orang saksi kita itu, ada podcastnya itu. Ya. Kalau enggak, lu gua lelepin di Empang. Intimidasi sampai Sampai gitu. udah teror ya? Coba, pertama ditawar 200.000. Oke. Dia ngomong sama pemiliknya, ya sudah 200.000 nggak apa-apa. Begitu datang sama si Ali Hanafi bilang, kalau sekarang saya nggak 200.000, 150.000. Langsung 150.000. Mundur loh. Katanya kemarin 200 ya, tapi gitu. Datang lagi, ya udah 150 nggak apa. Oh, kalau sekarang 100.000. Mau ambil bayaran, kalau nggak mau saya gusur. Langsung uruk. Begitu mainnya si Ali Hanafi Lijaya. Ali Hanafi Lijaya ini di lapangan, di korban. Terkenal monster perampas tanah ini. Dan memang udah terlalu kenyang ini, muntah mungkin. Ini mungkin ya Allah yang berkehendak dia akhirnya rame terungkap. Ini yang sekarang bisa jadi dikorbankan ini. Karena kalau mau narik keaguan itu kalau berdasarkan bukti hukum sulit ngelompat, tapi analisa kepentingan. Siapa yang diuntungkan dari tanah tadi? Ya aguan. Karena proyeknya akhirnya tanah-tanah rampas jadi ujungnya digunakan untuk industri properti PIK. Siapa yang punya PIK? Ya aguan sama Antoni Salim. Kalau PIK untung besar, siapa yang paling cuan? Ya aguan dan Antoni Salim. Jadi saya berkali-kali mengatakan gak bisa aguan sama Antoni Salim itu cuci tangan. Analisa sederhana analoginya, Bang. Oke. Ada motor dicuri, Oke. dipretelin, dijual. Terus kata kita kan nggak hanya ngejar siapa yang nyuri sama pretelin, siapa yang nampung kan? Oke. Toh akhirnya penampung itu kan penada. Ya. Nah kalau sekarang ada mafia tanah dengan cara yang seperti itu, kita tanya, ujungnya tanah ini siapa? Yang make, yang jadikan project properti jadi untung beliung, siapa? Kan PIK. Artinya aguan juga terlibat sebagai penadah tanah rampasan dari rakyat tadi. Gitu. Oke, berarti jelas ya kronologisnya dan modusnya ya. Iya, bahwa ada orang yang bisa menguasai sampai 900 hektar ya. Iya, tadi. hanya 3 nama 900 hektar. Coba Padahal bayangin. cuma terdiri dari 3 nama dan itu ada masuk dalam circle aguan semua ya, perusahaannya aguan ya. Iya. Berarti ini orang yang bermain untuk kepentingan perusahaan yang Pantai Dakapu. Pantai Dakapu. Oke, dan yang lebih menarik lagi Bung Kosin, kalau kita lihat ya dari penjelasan bahwa ini kan ada terbit sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan di atas laut nih, ya. Ini kan menarik. Ini kan pelanggaran sebenarnya. Kira-kira kalau menurut Bung Kosim nih ya, apa sih sebenarnya yang terjadi sehingga mereka melakukan ini semua? Apakah aparat BPN ya, yang ada di Banten atau di Tangerang ini turut terlibat sehingga bisa keluar sertifikat baik SHM maupun hak guna HGB, bangunan HGB di atas laut. Sebenarnya laut ya, kalau kita lihat walaupun tadi Bung Kosim katakan mungkin dia punya modus, dia pertama bilang ini daratan ya lewat restorasi, kemudian karena
proses abrasi dan lain sebagainya, apa tuh pasang dia menjadi lautan kan gitu kan. Sehingga itulah yang nanti dijadikan alasan untuk menerbitkan sertifikat, dan sekarang kan terbukti bahwa ternyata di laut itu memang ada sertifikat. Ada sertifikat. Kalau menurut Bon Kosin sendiri, memang ini bagian dari skenario yang disusun oleh Pantai Indah Kapuk ya? Iya, saya menduga kuat bahkan berkaitan ini bagian dari skenario. Jadi aparat kita tuh ya inilah yang saya sebut kita itu seperti ada entitas negara lain. Jadi aparat kita tidak tunduk pada konstitusi yang mengatur tugas pokok, fungsi dan kewenangan mereka, bagaimana mereka bekerja, tapi tunduk pada atensi oligarki. Ada pemodal ya? Pemodal. Oke. Ya. Dan modusnya memang ya macam-macam. Ada satu pegawai BPN yang nggak mau terlibat di sini. Oke. Dia nggak mau terlibat karena tahu ini zolim, uang itu uang haram. Menurut informasi yang kami itu 500 juta per orang, dikasih mobil juga untuk sulap-sulap yang seperti ini. Ya. Dia dibuang ke Kalimantan, maksudnya tugasnya dibuang. Nggak lama kemudian dia agak betah, dia pulang, akhirnya sudah meninggal sekarang. Jadi ini melibatkan yang pertama, kalau kita bicara sertifikat itu asalnya dari desa, karena desa yang paling mengetahui lokasinya. Awalnya ya? Ya, dari desa, Giri itu diproses. Nanti kan ada PM1, tanda. Nanti ada juga keterangan sporadik penguasaan fisiknya. Tidak sengketa PM1 itu kan semua lurah. Atau kepala desa, bukan lurah ya, kalau lurah kan di kecamatan, di kelurahan. Ini kepala desa kan produknya. Baru setelah itu lengkap diajukan ke BPN, ke ini dulu transaksi jual beli, notaris yang bermain. Baru peningkatan hak ke BPN. Nah sebenarnya kan orang BPN itu makanya nanti yang paling ketar-ketir itu bagian pengukuran. Nggak mungkin kan dia ngukur laut. Lawang itu baru terbit 2023. Kalau itu terbit mungkin 1950, oke lah. Sekarang udah jadi laut bisa berdalih. Terus dia pura-pura, oh itu ukurannya dulu darat. Jadi sekarang udah jadi laut, de facto tuh laut. 2021 diurus, 2021 itu udah laut. Nah ini yang memang saya agak khawatir gitu, ada operasi penyelamatan dari BPN. Karena BPN nggak mungkin semua yang diselamatkan, harus ada yang dikorbankan. Ada kambing hitam. Ada kambing hitam, karena tadi saya baca, saya lihat statement dari Menteri ATR. Jadi nanti akan dilakukan penindakan, terutama yang sudah disebutnya bagian pengukuran sampai kepala kantahnya, kepala kantor pertanahan BPN itu. Tapi ada satu kata kunci yang menarik untuk kita simak. Ya ini apa? Dia akan melihat nanti geospasial tentang garis pantai itu di mana posisinya. Misalkan ini laut. Kalau ditetapkan garis pantainya sebenarnya memang di sini, maka yang akan ditindak hanya sertifikat yang ada di sini. Yang sini dianggap aman karena dulu pernah daratan. Diselamatkan nih sebagian. Diselamatkan lagi oligarki. Iya. Yang di sini nih habis nih hancur-hancuran, nggak ada alasan. Tapi kalau kita bicara 2001, kan sebenarnya garis pantainya nggak mungkin bisa di sini. Makanya ini harus kita jaga. Pasti di sini. Semua sertifikatnya pasti bodong, pasti bermasalah. Ya bisa secara objektif mungkin dia ingin memastikan bahwa itu benar-benar laut, bukan wilayah daratan atau tambak-tambak sebelumnya. Secara subjektif kan bisa itu menjadi sarana penyelamatan nanti. Seolah-olah ada yang ya 5 meter di bibir pantai, oh itu dulu daratan, jadi amanlah dia, nggak kena. Oh itu sah dulu, diproses, dulunya daratan. Nah, makanya ini kita lihat ke depan nih yang akan diproses siapa saja. Nah tapi agak menariknya begini, ini yang karena rame ya. Akhirnya ini kan akan tinjau ulang, dan tinjau ulang dari sertifikat itu tidak ada cara lainnya pembatalan. Pembatalan itu bisa dilakukan oleh kalau kita bicara keputusan tata usaha negara atau besiking kan. Keputusan tata usaha negara atau besiking dalam hal ini sertifikat ya, itu kan bisa dibatalkan oleh badan atau pejabat tun yang bersangkutan atau atasannya atau lewat pengadilan. Nah, ini lewat atasannya. Kalau koreksi masih proses. Kalau di BPN itu kan kewenangan di Kantah, bukan Kantah, Kanwil. Nah, di Kanwil. Dugaan saya nanti BPN akan membatalkan lewat Kanwil. Cuman tadi apakah akan ada operasi penyelamatan ini? Nah, yang perlu kita cek lagi, mana sertifikat ditaruh di agak tengah laut. Ini yang paling bermasalah, potensi kena kasus ini. Nah, memang yang jadi sulit untuk kita percaya semuanya akan proses sampai tuntas adalah karena di sini ada kepentingan PIK. Nggak mau dong dia mau melepaskan itu semua. Dia udah biaya berapa ini untuk bikin SIM Salabim ini? Makanya kalau kita bicara ini, maka seluruh kepala desa yang punya wilayah laut di Kabupaten Tangerang itu harus diperiksa itu. Pasti terlibat. Dari situ mulanya ya, bisa terungkap aktor intelektualnya. Semua dari desa ya.
Walau kalau aktor intelektualnya secara hukum ya, bisa jadi putusnya nanti adalah di Eng Chun, Gojali, orang-orang yang ditaruh namanya sertifikat doang. Makanya kemarin ada hal yang menarik. Ya. Eng Chun ini curhat dengan informan saya. Oke. Gimana ini Bang? Chun, ya sama-sama di sana kan banyak Cina Benteng ya, Ya. sipit-sipit ya Cina Benteng. Eng Chun ini Cina juga Benteng? Cina Benteng juga. Oke. Chun, mau nggak mau ente yang kena. Kenapa? Nama ente yang ada di sertifikat. Tapi gimana lagi Bang? Nah, ente kenapa dulu mau? Ya cuan mungkin ya. Ya cuan, dikasih duit. Makanya hari ini orang-orang yang secara de jure ada dalam proses sertifikat itu yang paling takut hari ini. Itu dari sisi produk siapa yang namanya muncul di situ. Yang kedua, seluruh pejabat yang terlibat dalam proses yang ada kewenangan untuk menerbitkan baik dari sisi awal sampai purna hingga terbit sertifikat itu sekarang lagi ketakutan semua ini. Makanya kemarin saya menulis artikel pejabat BPN Tangerang itu ketakutan sedang bersih-bersih. Karena itu saya dapat informasi memang ketakutan mereka. Jadi seluruh pejabat BPN Tangerang ini lagi Ketakutan. Dan dia melakukan bersih-bersih juga mungkin. Bersih-bersih dokumen. Ya, yang agak sulit adalah dokumen yang sudah jadi produk itu kan nggak mungkin lepas. Nggak Kayak mungkin kepala BPN kan ada tanda tangan dia. Oke. Seksi pengukuran pasti ada nanti berita acaranya. Kepala bidang pengukuran juga pasti ada approvalnya dia. Nggak mungkin. Pengajunya juga ada. Notaris. Nah, notaris ini ternyata Indriani Sawitri atau siapa, ini udah tua, Bang. Jadi memang ditaruh. Dan orang yang transaksi girik seolah-olah jual beli itu ditaruh orang tua-tua. Tinggal teken. Informasi yang diterima. Jadi memang mereka luar biasa modusnya itu. Jadi skenarionya ini sangat terencana ya. Modus-modus pengambilan tanahnya ini secara ilegal. Kan kita bilang secara ilegal ini Betul, kalau mau meminjam istilah gugatan di Mahkamah Konstitusi ini kejahatannya bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, bahkan tambah B, brutal. Oke. Berarti kalau begitu kan kita udah bisa lihat nih kalau kejahatan yang terjadi di PSN PIK 2 seperti istilahnya Bung Kosim, istilah di MK TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Berarti ini sudah bisa diduga bahwa ini bagian dari skenario pengembang yang ada di PIK ya untuk menguasai lahan lebih luas. Status PSN itu menjadi jualan mereka untuk memperluas tanah yang akan mereka bebaskan. Misalkan sampai Kronjo, sampai Tanara sekarang. Itu kan dulu dinarasikan PSN. Nah, masyarakat ini Bang, ketika status PSN itu disematkan ke PIK 2, sebelumnya aja mereka sudah takut, begitu ada status PSN. Tambah takut. Tambah takut, seolah-olah ngelawan negara. Sebelumnya saja ini sudah aparat semua terlibat, preman dah di situ. Aparat itu bukan hanya aparat dalam pengertian institusi penegak hukum ya, termasuk aparatur desa. Ya, semua dilibatkan ya. Semua sudah dilibatkan dan berpihak kepada pengembang. Oke, tahan di situ, Bung Kosim. Berarti kan menarik nih bahwa sebenarnya sebelum ada penetapan sebagai PSN, praktek pengambilan tanah rakyat dengan cara yang tidak tepat, dengan cara intimidasi dan lain-lain sebagainya, ini sudah jauh terjadi ya. Ditambah lagi ketika wilayah ini sudah ditetapkan PSN, tambah brutal. Tambah brutal. Berarti kalau begitu Bung Kosim menduga-duga jangan sampai proyek PSN 1 sebelumnya juga itu ada nggak kira-kira diwarnai juga dengan begitu pengambilan tanah rakyat? Tidak sesuai dengan prosedurnya, misalnya rakyat tidak dengan kesepakatan yang ikhlas melepaskan tanah. Aku dapat cerita nih Bang dari orang lapangan. Dulu tahun 70-an, itu Bandara Soekarno-Hatta itu kan punya orang Tangerang. Orang itu kan direlokasi. Berapa nilai semeternya? Dapat Rp300. Terus saya dikasih tahu ini Pak, dulu pindahan dari Soekarno-Hatta. Dulu mereka dari Soekarno-Hatta dapat 300, beli sini 30 perak. Berarti kan dapat keuntungan 10 kali lipat. Di Muara Tawar atau mana di situlah kan ada PLTU. Di sana dulu 2010 harga pembebasan semeter sudah 300.000. Nah sekarang di samping pagar PLTU itu kok bisa jadi 150? 2024 lah katakanlah. Dari mana logikanya gitu loh. Itu sudah jelas ada proses intimidasi sehingga orang jual itu Bang bukan antarodi kalau bahasa agama. Kalau dalam bahasa perdata itu atas kesepakatan kan. Kalau ada kesepakatan jadi undang-undang. Ini nggak ada fakta sanservandanya. Ini atas keterpaksaan. Sebenarnya ya batal demi hukum sebenarnya. Karena kan syarat objektifnya tidak terpenuhi. Ya. Tidak keridhoan lah kalau dalam Islam. Mereka sederhana mungkin. Ya udahlah berapapun asal dapat duit daripada nggak sama sekali. Dan itu terjadi. Ada yang nggak sama sekali. Tadi 200. Padahal pasaran sudah 300, 400 atau 500. Ya udahlah 200 daripada enggak. Begitu di follow up, tinggal 100.
Ditunggu-tunggu nggak ada, tahu-tahu empangnya diuruk. Oke. 10 tahun sudah berlalu, nggak dapat duit dia. Dan sekarang menjadi bangunan. Oke, menarik tadi kalau Bung Kosim coba menyandingkan ya antara pembebasan tanah waktu bandara di Tangerang itu, Cengkareng, itu kan justru mensejahterakan rakyat. Iya, senang masyarakat. Dia senang dan dia sejahtera. Iya. Tapi ini sebaliknya ketika PIK itu justru Membebaskan sebaliknya itu. membebaskan dengan cara yang tidak manusiawi dan justru dengan harga yang tidak manusiawi orang semakin miskin. Iya, Kan gitu faktanya betul, bahwa betul. mereka kehilangan pekerjaan, misalnya dia petambak dia kehilangan tambaknya, kalau dia nelayan dia kehilangan akses untuk melaut lebih gampang. Kemudian diganti dengan uang yang tidak sebagaimana mestinya. Berarti kan tambah miskin, gitu Iya, logikanya. betul. Berarti kalau Bung Kosim melihat bahwa selama ini yang dinarasikan oleh PIK 2 bahwa keberadaan PSN PIK 2 itu mensejahterakan rakyat lokal di sana itu sebenarnya itu bohong semua ya. Itu kan sekarang dinarasikan bahwa rakyat di sana senang tuh, apalagi setelah dikasih bansos, dibuatlah video-video bahwa rakyat merasakan ada kesejahteraan ketika PIK masuk, ya, mengelola PSN di wilayah PSN PIK 2. Itu kan seolah-olah dibangun narasi begitu. Apakah sebenarnya faktanya tidak demikian, Bung Kosim? Kan Anda banyak mengadvokasi nih di sana. Ya, sederhananya kalau memang itu yang terjadi, nggak ada perkara sampai seperti ini sekarang ini meledak ini kan. Tidak Nggak ada ada riak, orang yang sejahtera dipaksa berteriak. Biasanya orang sejahtera itu malah tidur diam enak. Ya, karena Nah udah ini berteriak ini karena udah dizolimi gitu. Oke. Itu. Jadi kalau bicara narasi sejahtera yang bagaimana? Kalau kita bicara yang sejahtera itu oknum kepala desa dan yang lain. Oh iya, kepala desa Kohot namanya Arsid. Ya. Oh, itu kan mobilnya wah berjejer itu. Sekarang kan jadi omongan masyarakat tuh. Mungkin yang dimaksud rakyat sejahtera yang seperti itu. Oke, berarti menarik nih bahwa sejahtera yang terjadi di PSN PIK 2 itu hanya aparat yang disejahterakan, aparat desa, ya. Rakyatnya miskin ya. Ya, orang-orang yang terlibat dalam proses pembebasan lahan senang sejahtera mereka. Tapi bagi korban atau masyarakat secara umum, sekarang masyarakat secara umum yang dia hanya menjadi sudah ada ya penjelasan dari Pak Khalid itu menarik itu. Dia yang bisa jadi kuli. Kalau asas produksi dari sawah itu hilang, dia kan nggak bisa nguli juga. Iya, betul. Jadi banyak rantai produksi, rantai yang bisa memberi kehidupan itu diputus. Putus. Dan menarik ini. Saya kan dulu punya pekerjaan ya Bang, waktu itu membebaskan sebuah rumah susun, tapi kan sewa. Sewa. Nah, di antara yang cara yang sebelumnya diketahui itu adalah dengan cara-cara yang kurang manusiawi ya. Oke. Saya kan nggak menyetujui itu. Waktu itu kita mencoba pendekatan yang persuasif. Misalnya apa? Listriknya dimatiin kan mau nggak mau harus pindah tuh. Iya, iya. Nah ini terjadi juga pada kasus yang terpaksa mereka jual. Kenapa? Karena empang mereka nggak produktif. Kenapa? Karena sungainya diuruk. Gimana empangnya bisa produktif? Mau nggak mau Airnya kan? tidak bisa mengalir lagi. Nggak bisa mengalir. Sawahnya nggak produktif. Mau nggak mau kan? Jual aja lah daripada. Itu kan secara sistematis sebenarnya memaksa orang untuk melepas lahannya. Jadi itu salah satu modusnya, Bung Kosim. Modusnya itu. Sehingga orang harus terpaksa ya. Nah sekarang daripada nggak menghasilkan, sudah yang kanan kiri juga diuruk, apalagi sumber yang menjadi asas produksi ikan atau juga irigasi daripada sawah itu ditutup kan ya nggak bisa apa-apa. Oke, berarti kalau begitu kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya PSN PIK 2 ini justru membuka lebar ya jurang kesenjangan sosial yang semakin tajam antara orang yang berada di wilayah PIK, pendatang, itu dengan warga lokal ya, itu justru semakin tajam jurang itu. Nah, ini yang menarik Bang, kan orang pihak PIK selalu ingin memisahkan, jangan dicampur adukan antara PSN dan PIK 2. Oke. Dan memang kenyataannya demikian. Oke. PSN itu objek yang lain, PIK itu perkara lain. Oke. Tapi mereka pula yang mendalihkan bahwa PIK ini sekarang statusnya PSN, dan dengan status PSN itulah dia membangun narasi bahwa ini proyek PSN, jadi masyarakat terintimidasi. Kalau nggak lepas nanti gimana? Tapi ingat, sebelum ada status PSN, kezaliman ini udah terjadi lama. Bukan kemudian PSN baru berbuat zalim, enggak. Jadi sebelum terbit status PSN sudah... Oh, sudah zolim ini. Yang saya ceritakan tadi, 2015 peristiwanya. Jauh sebelum PSN. Bahkan ada kemungkinan juga waktu PIK pertama itu juga sudah begitu caranya ya, mengambil alih tanahnya. Saya pernah dapat cerita, memang ada yang... Jadi modusnya begini Bang, kalau orang itu punya power, Kekuatan ya. kekuatan, bagus tuh belinya, antara lah. Kayak Wahidin Halim, punya tanah di situ, bagus 700. Terus ada lagi lah sebuah organisasi pemuda gitu, bagus harganya. Tapi masyarakat kecil digencet itu tadi.
Oke. Jadi dia divide ad impera ya, yang kecil memecah diinjak, belah. pecah belah. Jadi yang atas ini dia nggak akan mengadvokasi punya gua udah bagus ya udah. Jadi dia memecah belah rakyat lokal di sana ya. Nah, dipecah belah dengan harga. Nanti kalau yang punya lurah agak bagus harganya. Kali kalau rakyat Jakarta, waktu kita aksi itu, Iya. itu kan ada yang komplain emak-emak ke saya. Iya, iya. Bang tolong, masa tanah lurah 2 juta per meter, punya saya cuma 150, tolong dong Pak. Saya minta, Bu, bisa bicara untuk menyampaikan. Dia nggak mau. Ya udah. Maksud saya waktu itu kalau dia bicarakan menjadi tambahan kesaksian. Oke. Dia takut. Bang, hari ini ketika sebagian orang sudah berani bersuara itu luar biasa. Dulu mencekam di sana. Iya, paham. Waktu awal-awal itu masih kurang orang yang berani bicara. Saya pernah datang ke sana. Mencekam. Oke. Apalagi sebelum ada isu ini. Zaman peak. Ya. Sebelum ada PSN. Lebih mencekam lagi. Makanya ada narasi negara dalam negara. Emang iya seolah-olah nggak ada presiden, nggak ada menteri, nggak ada aparat, nggak ada. Yang ada adalah otoritas mereka. Sementara negara ini menjalankan kehendak dari otoritas oligarki tadi. Ini yang disebut oleh Pak Ripto itu sebagai SCC ya, State Corporate Crime gitu. Jadi kejahatan korporasi yang memanfaatkan kekuasaan negara. Jadi negara yang fungsinya melayani rakyat berubah fungsi menjadi pelayan korporasi. Oke. Dan ini mainnya sudah lewat kebijakan loh Bang. Lah kalau Ya. kita urut, bonggolnya itu di Undang-Undang Cipta Kerja di belit pertanahan. Dan ini sudah desain oligarki. Ya. Bang sebenarnya ini sudah lama. Klien saya namanya Supardi Kendi Budiarjo. Sudah menyampaikan ini. Sudah ketemu Pak Mahfud MD waktu jadi Menko Polhukam. Ya. Sudah ketemu dari ATR BPN saat itu yang sekarang menjadi Menteri Kehutanan. Raja Juli Antoni. Oke. Sudah paparan di mana-mana, semua menteri kelembagaan tahu. Ini loh modusnya. Bahkan ada ide yang menarik. Dulu kan di Undang-Undang PA Nomor 5 Tahun 1960 itu kan ada kewajiban negara sebenarnya. Oke. Apa kewajibannya? Untuk melakukan pendaftaran tanah secara sistematis. Bukan sporadis. Kalau sporadis kan keinginan rakyat pribadi. Ini sistematis negara yang turun. Iya. Nah, karena nggak ada duit atau apa kan jadi nggak terjadi. Ada ide yang menarik. Jadi cara untuk memastikan bahwa pemilik tanah itu benar dan menghindari orang yang overlapping menimpa itu adalah masyarakat ini menurut Eka Budiarjo saling membuat berita acara yang ditandatangani oleh tetangga kanan kirinya yang berbatasan langsung dengannya. Bahwa ini tanah saya batasnya utara dengan dia, selatan dengan dia. Nah nanti gantian saling memberi keterangan. Kan ini pasti nggak mungkin ada orang tahu-tahu ke situ karena kan sejarahnya dia nggak pernah di situ. Dan itu akan memudahkan proses bahwa ini benar-benar tanah milik orang yang bersangkutan, tinggal ditingkatkan pendataannya. Nah sekarang hak ini alih-alih ditingkatkan secara sistematis menjadi sertifikat hak milik yang diakui melalui PP nomor 18 2021. Akhir Desember 2025 ini atau awal Januari 2026, girik dan sebagainya, tanda bukti hak yang dulu dari hak adat ya, tanah-tanah adat, nggak diakui Pak. Jadi orang kalau mau merampas tanah, nggak perlu lagi berkelahi dengan masyarakat, cukup main sama BPN. Dan ketika sudah jadi produk BPN, dia mau gugat, nggak diakui sebagai bukti kepemilikan. Makanya kan ini dikasih waktu untuk segera meningkatkan menjadi SHM. Cuma pertanyaannya Bang, emang nggak butuh duit meningkatkan? Nggak mungkin. Siapa yang bisa? Iya, apalagi kalau rakyat yang tidak punya apa-apa kan nggak Iya, mungkin. yang ngurus yang bisa. Artinya siapa? Emang kebijakannya disediakan untuk orang-orang yang punya duit. Yang punya duit bisa mengurus, Mengakses ya, bisa mengakses. Dan itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang ada di BPN ya. Saya kalau sebut oknum itu kan kalau 1-2 Bang. Kalau yang saya temui, saya lihat itu petanya kan hampir semua. Oke. Jadi kata masyarakat justru mafia pertama itu BPN. Karena kan sebenarnya BPN yang sebagai garda terdepan penjaga hak rakyat kan. Iya. Nanti kalau ini contoh Bang, ada yang namanya di BPN itu yang disebut warkah Bang. Iya, Warkah itu ibaratnya kayak nasabnya tanah lah, Iya, asal-usul tanah. Asal-usul. Jadi abang anaknya siapa, Iya, anak iya, siapa, iya, cucu iya. dan sekarang itu kan sebenarnya kalau ditarik kan sebenarnya untuk memberikan informasi pada publik bahwa tanah ini benar nasabnya. Istilahnya bukan anak zina lah, Iya, benar iya. tanah itu dari dia, Iya, dia. iya. Sehingga orang-orang mau beli juga tenang, orang mau jual juga dia legal. Sekarang ditutupi dengan dalih apa? Ini melalui apa? Menurut peraturan menteri kami, ini termasuk rahasia negara, kami nggak bisa membuka. Padahal nggak bisa membukanya itu untuk diambil oleh oligarki. Supaya tanah itu mudah diambil oleh Sudah oligarki. diambil, sehingga nggak punya komparasi. Sehingga seolah-olah dia punya dokumen sepihak. Sementara BPN ya mempertahankan sertifikat yang formil. Sementara sertifikat formil itu memang
punyanya oligarki gitu loh. Lah rakyat kan nggak bisa ngadu, harusnya kan ya. Kalau kita bicara ini anak ini zina atau enggak, itu kan sertifikat ini bener atau enggak. Ya udah kita urut saja nasabnya, nyambung nggak? Itu yang sertifikat abal-abal pasti nggak nyambung nasabnya. Nah kalau sertifikat yang asli pasti runut bang. Tanah itu seperti kita nasab, nggak putus. Dulu punya siapa, sebelumnya punya siapa. Makanya kalau dulu Giri, misal Giri 1000 hektar atau Giri ya jangan 1000 lah, 5 hektar. Punya sekian, nomor sekian. Nanti ada transaksi tanggal sekian. Kalau semuanya, berarti semuanya. Kalau sebagian, 2000-nya sudah dijual ke bapak apa. Itu ada riwayatnya. Berarti sisa Girinya tinggal 8000. Yang 2000 ini terbitkan lagi nomor Giri berapa. Itu dulu riwayat tanahnya jelas. Nah sekarang kalau ini ditutup, orang yang ngerampas di sini enak. Kenapa? Karena nggak perlu menelusur apakah dulu pernah meninggali, pernah punya tanah itu nggak. Yang penting hari ini saya punya sertifikat. Nah sertifikat itu apa? Kan bukti formil. Bukti formil itu. Nah mereka hanya mendasari dengan proses dan prosedur formil. Saya sering menemukan keluhan begini. BPN itu kalau dikeluhkan tentang sertifikat mereka itu nggak benar. Dia berdalihnya begini bang. Bapak, Ibu, kami ini ibaratnya tukang nasi goreng. Yang menyediakan beras itu bukan kami, bumbu-bumbu bukan kami. Beras, bumbu, dan sebagainya masuk kami. Ya kami tinggal masak, kami nggak tahu apakah beras dari Nyuri, bumbunya dari mana, Madat, enggak. Kami itu. Padahal dia tahu kalau beras yang ukurannya nggak masuk akal, udah pasti beras bermasalah. Contoh tadi, mana mungkin ada 900 hektar dikuasai oleh individu. Itu kan sudah pasti ngawur itu. Tapi dia berdalih, kami hanya melihat, oh prosesnya ada, PM1-nya di lurah ada, oh surat ini ada, AJB-nya ada, notarisnya ada. Dia lihat, oh ada, SPPT pajaknya ada, oh lengkap. Dia juga membayar pajak untuk penjualan, pembelian, oh iya ada, udah, kayak kami tingkatkan. Oh kami juga sudah umumkan di desa 2 bulan atau 3 bulan, nggak ada komplain, udah kami lalui, ya sudah. Setelah proses masuk lengkap, pengumuman untuk jaga-jaga ada komplain nggak terhadap tanah yang mau ditingkatkan menjadi SHM. Kalau ada komplain ini kan batal. Tapi kan persoalannya, memang semua orang bisa mengakses itu. Nah, ini yang saya lihat nggak bisa ini diselesaikan secara formal. Memang harus ada audit yang meminjam istilah dalam proses penanganan korupsi ya. Audit investigatif gitu ya. Audit apa istilah yang satunya tadi? Forensik. Gitu loh. Tidak hanya melihat bukti formil, tetapi diverifikasi secara material masuk akal nggak 900 hektar itu. Kan sudah pasti secara nalar logika kita udah nggak masuk. Dan itu bertentangan, ada undang-undang yang membatasi kepemilikan tanah maksimum berapa, saya lupa gitu. Yang jelas begitu. Ini kan berarti BPN itu sebenarnya mau pasang badan, berdalih dari proses prosedur. Dia menghindari substansi. Padahal produk tata usaha negara itu kan harus selamat tiga-tiganya. Prosesnya benar, prosedurnya benar, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan substansi yang paling penting. Nah, substansi ini yang mereka buang badan. Oke, Bung Kosim, kan menarik nih bahwa setelah berapa bulan nih, Anda kan sudah mengajukan gugatan dan sudah mulai berjalan nih. Tadi mungkin sudah selesai sidang. Menurut Anda, apakah ada itikat baik dari tergugat untuk, kan biasa dibuka ruang itu, ya di awal proses dibuka ruang untuk bisa bernegosiasi, bisa urun rembut jalan keluarnya atau damai lah kira-kira seperti itu. Menurut Anda ada nggak itikat itu terlihat dari para tergugat dalam hal ini Aguan CS? Ya memang kan termasuk menteri-menteri juga ya, yang turut tergugat. Betul. Memang hari ini belum sampai ke proses itu bang, baru pemanggilan. Nanti kalau sudah lengkap mediasi, baru di sana ketahuan. Apa sih itikat baik mereka? Bagi kami, kalau dalam proses mediasi proyek ini dihentikan, itu termasuk itikat baik mereka. Baiklah Pak, kami akan hentikan, kami akan audit internal, kami akan proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan secara benar. Itu udah ada itikat. Baik Pak, misalkan nanti sungai-sungai yang kami uruk kami kembalikan begitu. Tapi apakah itikat itu akan muncul? Saya yakin 1000% nggak akan muncul. Oh gitu ya? Karena melihat prosesnya dia mengulur-ngulur juga ya? Sama saja lah, ini pagar ini kan berusaha menghindari, ide pagar si inilah, si itulah. Sekarang baru ketuaan ada sertifikat, ada kaitan. Berarti kepentingannya terkait sertifikat itu. Kan sejak awal harusnya ke situ langsung. BPN juga baru buka suara salah rakyat. Rame. Tempo membuka, oh ternyata ada HGB. Padahal di sana juga ada SHM juga ternyata. Jadi hari ini saya mengambil kesimpulan keadilan itu tidak bisa diambil dengan cara biasa, harus kita paksa. Karena sebelumnya dirampas.
Jadi harus Ngambilnya harus kita paksa dirampas lagi gitu. Oke, berarti kalau begitu kita harus mengambil dengan cara paksa. Berarti penyelesaian PIK ini yang paling ideal nih menurut Bung Kosim harus dibatalkan atau gimana nih? Pertama otoritasnya ya, kedua bagaimana penyelesaiannya. Oke. Yang paling ideal memang harus kekuasaan negara turun tangan. Nggak bisa lewat pengadilan, kami kekuatannya terbatas. Oke. Harus negara. Nah kami punya fungsi untuk menjelaskan ini loh masalah-masalahnya. Pagar laut sekarang terbukti. Oke. Sungai diuruk, lah nggak, udah terbukti juga, belum diangkat saja begitu loh. Dan itu sudah menjadi materi persidangan kami. Yang belum diangkat masyarakat karena sudah agak mereda itu apa? Kecelakaan. Kecelakaan truk lalu lalang. Itu juga melanggur, itu juga bagian dari PMH kami ya Bang. Iya. Ya lalu lalang itu kan melalui Perda Kabupaten Tangerang itu kan dimulai pukul 10 sampai jam 5 pagi. Tapi itu dilanggar semua. Dilanggar semua. Sekarang aja sudah agak normal lagi nih. Beberapa waktu yang lalu sempat dilanggar, balik normal lagi. Nah sekarang sih nggak berani siang sekarang. Ya karena masyarakat sudah berani bersuara kan. Berani bersuara dan takut di masa juga kan kemarin sudah ada yang dirusak itu beberapa itu gara-gara nabrak anak cacat itu. Jadi menurut Bung Kosim bahwa sebenarnya PSN PIK 2 ini lebih banyak mudaratnya ya daripada Saya justru bertanya manfaatnya apa sih? Oh nggak ada ya. Kalau bicara lebih banyak mudaratnya itu kan ada manfaatnya. Kalau saya balik manfaatnya apa sih? Jadi manfaatnya nggak ada ya? Ada bagi aguan atau disalin, bagi buzzer-buzzer gitu. Iya. Maksud saya begini, manfaat yang paling utama kan kita ukur dari rakyat. Kalau rakyat dengan adanya PSN ini bukan hanya bertahan pendapatannya, tapi malah meningkat. Oh itu bagus. Sekarang kan yang dijadikan ukuran PAD. PAD itu bukan pendapatan rakyat, pendapatan Pemda. Ya, Sementara pendapatan Pemda itu dari transaksi. Transaksi itu dari ngerampok. Berarti Pemda mengakui dapat bagian dari rampokan. Ya, eksplisitnya kan dia ngaku ini PAD meningkat. Implisit kan mengakui dia dapat kan dari situ. Kan pendapatan Pemda kan dari diantaranya dari proses transaksi-transaksi tadi. Retribusinya juga dari apa namanya? Proses pengolahan, nguruk-nguruk tanah itu kan apa retribusi, izin-izin dan sebagainya. Jadi secara sadar memang Pemda juga terlibat. Jadi Jaki ya. Itu nama saya sebut Jaki. Itu udah ramai di masyarakat. Ini Jaki terlibat ini gitu. Jaki itu bekas apa? Bupati. Bupati, ya? iya. Bupati, ya. Jadi dialah orang-orang yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban ya, Bung Kosim ya. Iya. Oke, Bung Kosim, harapan Anda nih ya, kalau kita lihat ini kan pemerintah walaupun kita tidak boleh pesimis. Bukan, nggak boleh senang dulu. Oh, kan yang kemarin. Ya, karena kan kita lihat bahwa ada apa sudah dibongkar, kan kita nggak boleh senang dulu nih. Karena kita melihat di sini bahwa masih ada Kementerian KKP yang kita lihat pernyataan-pernyataannya ini agak bertentangan ya, ambigu dan bertentangan dengan instansi lainnya kan. Betul. Apakah kalau menurut Bung Kosim melihat bahwa memang dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan Kementerian KKP ini di sini menandakan bahwa ada permainan sih sebelumnya, sehingga permainan ini harus dilindungi oleh instansi-instansi terkait. Salah satunya misalnya KKP. Kalau Bung Kosim sendiri melihat itu seperti apa? Tepat. Mereka sepertinya sekarang sedang menyiapkan skenario keluar dari persoalan ini seperti apa yang baik gitu. Kalaupun tidak 100% selamat, minimal berapa persen lah yang bisa diselamatkan begitu. Awalnya kan mereka ingin menyelamatkan aset pagar tadi. Tuntutan publik nggak bisa, akhirnya cabut. Kenapa? Karena ada investasi. Pagar itu bukan murah, miliaran. Kalau sampai dicabut kan rugi juga mereka. Walaupun dilihat dari bambu tapi miliaran karena hampir 40 30,16 km terakhir itu. Terlihat dari sisi apa? Kok kemarin itu kan ada statement yang menurut saya ini dalam etika bernegara itu nggak layak ya. Kementerian mengkomplain pekerjaan institusi lainnya. Kecuali ya kementerian itu dalam satu payung koordinasi. Itu pun yang punya wewenang kementerian koordinasinya. Ini Polhukam lah. Dia mengomentari hukum sama keamanan dulu ya. Ini beda. Ini beda jauh. KKP dengan TNI AL. Sementara TNI AL sudah ada instruksi langsung dari presiden. Langsung presiden. Ya? Ini kan membangkang sama presiden sebenarnya. Jadi Kementerian KKP ini melakukan pembangkangan. Apakah ini nggak bisa dilihat bahwa jangan-jangan Menteri KKP ini orangnya Jokowi? Nah makanya kalau begitu saya karena di beberapa media sukses dulu ya. Iya, saya bertanya atasan Wahyu Sakti Trenggono itu siapa? Sakti Wahyu Trenggono ya, salah. Apakah masih Prabowo Subianto atau Jokowi? Apakah masih Prabowo Subianto atau Aguan? Apakah masih Prabowo Subianto ataukah Antoni Salim? Kalau atasan dia Prabowo Subianto, harusnya dia mengikuti perintah Prabowo, mengikuti apa yang dilakukan oleh TNI AL, justru mensupport.
Bukan melakukan manuver-manuver ya. Malah mengkomplain, itu kan bahasanya mengkomplain. Karena dalihnya apa? Itu sedang kami selidiki, itu bagian dari barang bukti. Kayak orang nggak ngerti barang bukti aja, gimana sih Bang? Emangnya nanti semua bambu itu mau dihadirkan di persidangan, sampel aja cukup, sisanya foto lah, iya. Gitu. Kita ini mau dibodoh-bodohin, tapi terakhir saya dengar dia meralat itu. Takut juga kayaknya. Okay. Takut juga ini menteri. Nah, makanya kemarin waktu cuman dicabut itu sebenarnya Bang, saya termasuk yang tidak terlalu euforia ya. Karena begini Bang, kasihan tentara kita yang didesain untuk bertempur kok nyabut bambu. Iya. Itu jelas konstruksinya ditancapkan, ditekan oleh eskavator. Sehebat apapun tentara kita, latihan push up berapapun, nggak bisa mencabut. Iya, nggak bisa nyabut lah. Kekuatan dia kalah dengan eskavator. Kemarin itu harusnya tentara yang awal saja. Eskavator 100. Krek dut, umruk, bawa gitu loh. Gitu ya. Eskavator yang jenis floating atau amfibi yang memang itu bisa di laut. Berenang dia di laut gitu loh. Itu kan ada. Nah, cuman kalau saya lihat kemarin itu untuk memenuhi harapan rakyat dulu kayaknya. Udah buru-buru cabut dulu, yang penting terlihat negara hadir gitu. Nah itu juga melegakan juga gitu, melegakan juga. Tapi maksud saya cara menangani masalah pagar belum tuntas itu sebenarnya masih mencoba dengan skenario lain. Kalau bisa pagar ini dipertahankan. Kalau pakai eskavator kan cepat habis Bang. Iya. Dan terbukti ada statement Kementerian KKP tadi si Sakti Wahyu Trenggono. Itu kan manuver untuk mempertahankan pagar tadi, sambil untuk nanti melegitimasi apa ya dasar agar ini tetap kokoh begitu loh. Dicari dokumen-dokumen yang bisa melegitimasi ya. Nah, misalnya begitu. Bahwa ini wajar. Nah, wajar dan memang ya ini bagian. Makanya kita hari ini nggak bisa percaya statement pejabat itu di situ Bang. Oke, jadi nggak bisa juga kita euforia ya. Euforia nggak bisa. Nggak boleh. Kita harus terus mengkritisi dan mengawasi ya. Nah, cuman saya bahagia terus terang ketika TNI turun itu. Bahagia begini. Kehadiran TNI dengan susah payah. Saya itu iba loh Bang. Iya. Ada yang berenang, ada yang coba ditali pakai kapal brut, lepas lagi. Ya memang mereka nggak ngerti, memang bukan keahliannya di situ. Tapi itu sudah luar biasa ya. Nah, yang saya luar biasa, iya, ini negara hadir, tentara kita luar biasa. Dan memperlihatkan keberpihakan TNI AL ya kepada rakyat. Ya, itu yang penting. Itu yang penting. Ya. KKP ini, aduh ya Allah. KKP ini diganti aja kira-kira. Copot tuh kalau saya jadi presiden, ya memang bukan presiden sih ya. Tapi kalau menurut Anda yang begini-gini nggak tepat ya. Menteri-menteri yang seperti begini nggak tepat lagi dipertahankan ya. Bang, etika bernegaranya, hebatan Khalid ya, Pak Khalid yang lain itu ngerti tata kelola gimana kita normanya. Itu kan komunikasi pejabat, kalaupun iya Bang komplain, itu kan di ruang privat saja. Pak, jangan begitu dong, ini yang begini. Ini kok di ruang publik. Kami kan menggugat, sebenarnya kalau berharap pada putusan pengadilan, berat. Karena itu kita meminta dukungan rakyat untuk membuat putusan. Jadi kami berharap rakyat membuat keputusan. Bahwa proyek PIK 2 ini bermasalah. Dan kemudian rakyat bareng-bareng membuat vonis. Ya harus dihentikan. Nah kalau vonisnya harus dihentikan seperti petitum kami ya, tuntutannya kan dihentikan gitu. Jadi rakyat harus bareng-bareng bergerak, nggak bisa sendiri. Jadi metodenya hampir sama, memaksa cabut pagar laut. Seperti itulah cara untuk memaksa untuk menghentikan. Dengan rakyat terus bicara kalau korban bicara kezaliman mereka. Kalau negarawan bicara, kita ini negara, masa ada entitas negara di dalam negara? Nggak malu apa? Nggak risih apa kita? Ada panglima, ada bintangnya berjejer kok kalah sama aguan, misalnya begitu. Ayo kita bangkitkan, kita ini punya nasionalisme tidak? Cinta dengan tanah air kita tidak? Mau tidak, negara yang namanya NKRI ini tetap eksis dan kita wariskan kepada anak cucu kita. Atau justru sebaliknya, memang kita sudah ridho NKRI berubah menjadi NKRA, Negara Kesatuan Republik Aguan misalnya. Iya. Itu satu. Yang kedua, saya melihat modus seperti ini sebenarnya terjadi di mana-mana. Saya bukan berarti fokus ke sini, yang lain nggak terjadi. Kita perlu juga fokus agar ada efek yang bisa lebih terasa. Banyak Bang, teman-teman itu ngubungi saya, tolong dong yang di sini, Rempang, di Medan, di mana. Tapi kan kita nggak mungkin mengerjakan segala hal dalam waktu yang bersamaan. Kita harus fokus dulu. Nah kalau ini nanti tuntas, ini menjadi legacy. Oh memang terjadi masalah. Maka Presiden sebenarnya segera saja melakukan mengangkat seluruh status PSN yang bermasalah itu, tinggal diaudit gitu. Yang paling penting
tanah ini Bang, kita itu dirampas dengan kebijakan itu sejak ada Undang-Undang Cipta Kerja, belit pertanahan. Sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja itu kan proses undang-undang yang melayani kepentingan oligarki semua itu. Jadi mindset tentang kemudahan itu bukan untuk kemudahan kita, kemudahan pengusaha. Rakyat dirampas urusan lain lah gitu. Lebih berpihak kepada pemodal. Pemodal begitu. Jadi memang harus dihentikan Undang-Undang Cipta Kerja itu. Dan metode shortcut paling mudah ya terbitkan Perpu. Perpu batalkan saja. Artinya apa? Seluruh undang-undang yang direvisi melalui Omnibus Law itu kembali berlaku. Akhirnya kan menjadi normal kembali. Gitu. Oke, Bung Qasim, luar biasa apa yang Anda sampaikan. Siap. Mudah-mudahan ini informasi ya buat masyarakat, bisa mencerahkan sekaligus mengedukasi sehingga mereka bisa menemukan suatu langkah yang akan dilakukan apabila mereka mengalami hal seperti yang terjadi di PSN PIK 2. Dan segera membuka mata lebar-lebar kita semua bahwa ada sesuatu yang terjadi di Republik Indonesia ini yang tidak bisa didiamkan, tapi harus dilawan secara bersama-sama. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.